Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, Ibu Juvita pada minggu ini akan menjelaskan mengenai gerak hewan dan gerak tumbuhan. Tolong disimak video berikut ini. Gerak pada hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni gerak hewan di air. Yang kedua, gerak hewan di udara. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yakni gerak hewan. Hewan bergerak memiliki tujuan anak-anak. Tujuan yang pertama yakni untuk mencari makanan atau untuk mencari mangsa. Tujuan yang kedua yakni untuk melindungi diri dari predator. Jadi mereka bergerak memiliki tujuan anak-anak. Gerak hewan di dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan memiliki sirip tambahan berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Namun, beberapa ikan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Adapun bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul-molekul air. Selain bebek, adapun nyamuk yang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air.
Gerak hewan di udara. Pernahkah kalian melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara, anak-anak. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap ini prinsipnya sama dengan yang diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta tersusun atas otot-otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian di bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut dengan airfoil. Saat sayap dikepakkan menuju ke bawah, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah dan membuat burung terbang naik ke atas. Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton, yakni F aksi sama dengan berlawanan dengan F reaksi, di mana sayap dikepakkan ke arah bawah, namun F reaksinya, gaya reaksinya, burung terbang ke atas. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mengatasi inersia. Inersia itu apa? Inersia adalah kecenderungan tubuh untuk diam. Dan hewan memiliki otot dan tulang yang kuat untuk menyimpan energi pegas, yakni agar mereka bisa melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana hewan bisa berjalan, bagaimana manusia bisa berjalan. Seseorang manusia bisa berjalan dengan menginjakkan kaki di lantai. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Itu termasuk pada hukum ketiga Newton. Hampir sama dengan burung yang di udara tadi, anak-anak. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya mereka bisa bergerak harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun perbedaan struktur tulang
serta kekuatan otot gajah dan kerbau ini membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Berbeda ya anak-anak dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan ini memiliki struktur rangka dan tulang otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesekan udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Gerak tumbuhan. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsang yang diterimanya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan. Macam-macam gerak tumbuhan terbagi menjadi 3, yakni gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan luar. Contohnya yakni gerak kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun Hydrilla sp. Di bawah ini ada gambar dari tumbuhan Hydrilla sp. Maka gerakan kloroplasnya memutar mengelilingi isi sel. Kedua yakni gerak higroskopis. Adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya pecahnya buah polong yang sudah kering pada dalam toro, jarak, dan kembang merah. Di sini ada gambar dari buah polong. Nah, jadi jika sudah kering, buahnya akan pecah dengan sendirinya. Yang ketiga yakni gerak esionom. Adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Macam-macamnya yakni tropisme, nasti, dan taktis. Nasti adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan penyebabnya, gerak nasti dibedakan menjadi 4 macam, yakni fotonasti, termonasti, niktinasti, dan seismonasti. Fotonasti. Fotonasti yakni gerakan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Bisa kalian lihat di sini adalah bunga pukul 4. Ada yang tahu bunga pukul 4? Bunga pukul 4 ini saat pagi hari kelopaknya akan menutup. Tapi pada saat sore hari ia akan mekar anak-anak, yaitu sekitar jam 4 sore. Kelopak bunganya akan mekar. Niktinasti adalah rangsangan yang berupa kondisi siang hari dan malam hari pada tumbuhan. Contohnya yakni daun petai Cina. Daun ini akan menutup saat malam hari, dan pada saat siang hari daun akan membuka. Seismonasti adalah rangsangan pada tumbuhan yang berupa sentuhan atau getaran.
Contohnya yakni pada bunga putri malu. Daun putri malu akan menutup saat disentuh. Dan jika tidak disentuh, dia akan membuka kembali. Termonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya yakni bunga tulip. Bunga tulip mekar saat musim semi. Mengapa demikian? Karena disebabkan suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak tropisme adalah gerak menanggapi rangsang dari bagian organ tumbuhan. Arah geraknya dapat menuju atau menjauhi sumber rangsangan. Dibedakan menjadi 5, yakni fototropisme, tigmotropisme, geotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Yang pertama yakni fototropisme adalah gerak tumbuhan yang menuju ke arah datangnya rangsangan cahaya. Contohnya yakni di sini ada tumbuhan di mana daunnya itu menuju ke arah datangnya cahaya sinar matahari. Yang kedua adalah tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak melilitnya bagian tumbuhan pada tempat ia tumbuh. Contohnya yakni di sini adalah tanaman ini melilit pada kayu, di mana kayu adalah tempat ia tumbuh. Gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak bagian akar tumbuhan yang menuju atau menjauhi ke pusat bumi. Geotropisme dibagi menjadi 2, yakni geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif bisa kalian lihat di sini adalah akar menuju pusat bumi. Gerakan akar menuju ke pusat bumi. Sedangkan geotropisme negatif, gerak akar menjauhi pusat bumi. Gerak taktis. Gerak taktis adalah gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Taktis dibedakan menjadi 2, yakni fototaktis dan kemotaktis. Fototaktis merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya gerakan klorofil menuju ke permukaan yang mendapat cahaya. Yang kedua, gerak spora yang memiliki flagel menuju ke tempat yang terang. Kemotaktis merupakan gerak taktis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Contohnya yakni gerak spermatozoid, bagian yang dibentuk oleh tumbuhan, tanaman lumut, dan tanaman paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam archegonium, karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Ini adalah tugas kedua. Tulis soal di buku tulis IPA, lalu jawab 4 pertanyaan ini di buku tulis IPA, lalu hasilnya difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ibu via pribadi. Baiklah, Ibu tunggu hasil dari tugas kedua IPA. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.